Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatan, atas banyaknya ketertundaan materi dan lain sebagainya. Eh, saya memang lagi sedang bolak-balik rumah sakit dalam masa pengobatan. Jadi mohon maaf sekali karena mungkin tugasnya dan juga materinya agak saya tumpuk di belakang. Tapi saya upayakan agar nanti dari tugas dan juga materinya tetap bisa tersampaikan eh, dengan sedikit pemepatan, artinya tidak sebagaimana yang direncanakan dalam RPS, tetapi nanti materinya tetap bisa tersampaikan. Anda juga tetap bisa mempelajari materi yang seharusnya dipelajari, dan tentu saja nanti dengan prosedur yang mungkin lebih mudah, bisa dikatakan lebih mudah, sehingga Anda tidak kesulitan nanti dalam mengerjakan tugas dan juga UAS nanti terakhirnya. Baik, yang pertama ini adalah materi pertama tentang uh, sejarah ekonomi syariah, sejarah pemikiran ya, sejarah pemikiran ekonomi syariah di setelah UTS. Jadi untuk yang pasca UTS ini nanti akan difokuskan pada buku ya. Untuk yang pasca UTS ini nanti mudahnya gini. Kalau sebelum UTS dulu kita membahas tentang sejarah. Sebelum UTS kita membahas tentang sejarah baik di masa Rasul, masa sahabat, masa Khulafaur Rasyidin, masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah kan gitu. Adapun kalau setelah UTS ini nanti kita akan membahas tentang pemikirannya. Jadi sejarah pemikiran ekonomi syariah. Sebelum UTS kita membahas sejarahnya, setelah UTS kita membahas tentang pemikirannya. Jadi kalau pasca UTS nanti berfokus pada pemikiran dari cendekia-cendekia yang telah menjadi tradisi. Ya, jadi banyak sekali pemikiran-pemikiran Muslim, pemikiran-pemikiran cendekia Muslim, bahkan sebelum teori-teori kontemporer ekonomi lahir itu mereka sudah memberikan teori yang sangat banyak sekali oleh cendekia Muslim. Nah, pemikiran itu yang akan kita bahas. Pemikiran-pemikiran original dari cendekia Muslim, dimana kita tahu kalau cendekia Muslim pasti pemikirannya juga pasti berlandaskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun buku yang dipakai adalah buku yang kedua. Silahkan Anda cek di Dropbox-nya. Di Dropbox kan ada dua buku. Yang satu buku yang kita pelajari sebelum UTS, yang satu adalah buku yang akan kita pelajari setelah UTS. Bukunya judulnya sama, yaitu Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, SPEI, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, karangan dari Dr. Aan Jailani. Nah, silahkan Anda pelajari itu. Pada intinya mudahnya ya, kalau misalnya Anda menguasai buku Aan Jailani ini, maka sudah bisa untuk lulus di mata kuliah SPES ini. Dari bab 3 ya. Di bab 3 ada, jadi bukunya silahkan Anda cek, buku di Dr. Aan Jailani bab 3, di mana di sana semua mulai dari bab 1 sampai bab terakhir itu membahas tentang pemikiran cendekia Muslim. Dan bab 1, bab 2 saya skip, saya lewati, Anda bisa membaca sebagai referensi tambahan. Tapi untuk materi ini saya skip, langsung menuju bab 3-nya, di mana bab 3 ini langsung menuju ke tradisi yang tadi saya bahas mengenai teori nilai dan harga. Jadi bab 3 membahas tentang teori nilai dan harga yang sudah menjadi tradisi dari umat Muslim, dari cendekia Muslim sejak zaman dulu. Terdapat 3 subbab dalam teori nilai ya, yang dibahas dalam buku tersebut di bab 3. Silakan Anda cek bab 3 buku Aan Jailani. Yang pertama, nilai dalam utilitas marginal. Atau sebelum saya membahas ke teorinya, sedikit tambahan, untuk teori-teori yang akan saya share di YouTube kali ini, saya tidak akan membahas teori secara gamblang, saya hanya akan membahas garis merahnya saja, membahas tentang kesimpulan utama dari masing-masing subbab, dari masing-masing bab dan subbabnya. Sehingga nanti Anda paham pemikiran cendekia Muslim tentang teori-teori ekonomi itu seperti apa. Lalu nanti untuk tugasnya akan berfokus pada komparasi. Jadi Anda mengkomparasikan, membandingkan antara teori cendekia Muslim yang sudah menjadi tradisi Islam dengan teori konvensional, atau bahasanya mungkin teori ekonomi kontemporer modern, teori ekonomi yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan Yunani, oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa dan lain sebagainya. Jadi Anda membandingkan antara kontemporer dengan ekonomi Islam. Itu nanti untuk tugasnya. Adapun untuk penjabaran di PowerPoint di YouTube ini akan saya fokuskan ke garis merah atau garis besar dari
teori dari pemikiran cendekia muslimnya seperti apa. Yang pertama, nilai dalam utilitas marginal ya. Jadi utilitas marginal itu bisa dikatakan sebagai Jadi nilai dalam utilitas marginal itu sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwasannya kalau kita berbicara nilai 1 dinar ya, 1 dinar itu tidak akan sama jika dimiliki oleh beberapa kelompok yang berbeda. Misalnya bagi seorang yang miskin 1 dinar itu sangat banyak. 1 dinar itu kan hampir setara dengan 4 gram emas ya, hampir setara dengan 4 gram emas. Bagi orang yang miskin itu 1 dinar itu sangat luar biasa banyak. Tapi bagi orang kaya 1 dinar itu nilainya akan sangat sedikit. Itu yang namanya utilitas marginal. Artinya utilitas marginal itu semua akan digunakan atau semua akan diartikan berbeda oleh masing-masing subjek yang menerimanya. Bagi orang miskin 1 dinar itu banyak, bagi orang kaya 1 dinar itu sedikit. Kita harus paham teori nilai. Kenapa? Karena teori nilai ini dalam ekonomi merupakan awal dalam pembentukan harga nanti. Jadi teori nilai tentang harga, nilai suatu barang, nilai uang, nilai dan lain sebagainya, itu nilai-nilai itulah nanti yang akan membentuk tentang produksi, yang akan mengawali semuanya. Maka dari itu untuk kaitannya dengan Untuk kaitannya dengan nilai ini nanti akan menurut kita pakai salah satu teorinya Imam Syafi'i dan juga tentu ulama-ulama yang lain, bahwasannya sebuah nilai dalam sebuah barang atau suatu hal tertentu, sesuatu gitu aja, atau uang lah, itu akan berbeda nilainya untuk masing-masing individu. Tentu kalau Anda bandingkan dengan teori ekonomi modern ini sangat berbeda ya. Yang namanya nilai kan gitu, tidak mementingkan siapa subjeknya. Ini pun mungkin Anda masih ingat teorinya Abu Bakar dan juga Umar. Kalau teorinya Abu Bakar itu kan semua masyarakat muslim disamaratakan, teorinya Umar itu umat muslim dibeda-bedakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah ini hampir sama, berarti mudahnya nilai utilitas marginal itu hampir sama dengan konsepnya Umar bin Khattab, bukan konsepnya Abu Bakar As-Siddiq ya. Yang selanjutnya harga pokok dalam teori nilai produksi ya. Jadi harga pokok itu kaitannya dengan ya, kalau dalam bahasan UKM itu kan ada HPP gitu ya, harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu di dalam teori cendekia muslim itu adalah harga bahan baku ditambah dengan biaya jasa dan juga biaya buruhnya. Gitu. Nanti Anda bisa baca secara lebih rinci nanti seperti apa. Tapi kalau secara garis besar sebetulnya ini hampir sama. Ini hampir sama dengan teori ekonomi modern, bagaimana menciptakan sebuah harga dari proses produksi HPP ya. Yang intinya harga produksi itu diperoleh dari harga bahan baku ditambah upah buruh dan juga ditambah dengan margin atau keuntungannya. Yang ketiga tentang teori nilai buruh. Teori nilai buruh ini adalah teori tentang bagaimana jasa buruh itu nanti diuangkan. Buruh mengerjakan suatu tindakan dalam sebuah bahan baku sehingga bahan bakunya nilai dari barangnya itu naik. Maka dari itu karena nilai dari barangnya naik, otomatis buruh harus mendapatkan upah, di mana upahnya nanti akan setara dengan kenaikan kualitas barangnya. Misalnya buruh pabrik, dia mengolah dari yang semula beras utuh menjadi tepung beras, dia mengolahnya kan gitu. Nah nanti upah buruh itu juga disesuaikan dengan pergantian produk ini dari beras menjadi tepung beras ini kan tentu saja harganya akan naik. Nah harga naik ini nanti disesuaikan sehingga nanti digunakan juga untuk upah buruhnya. Mudahnya adalah suatu harga harus ditetapkan sesuai dengan kenaikan dari kualitasnya. Itu menurut cendekia muslim seperti itu. Jadi nggak boleh kok seperti ini misalnya ya. Beras harganya 10.000 per kilo. Tepung beras harganya 12.000 per kilo. Kan ada keuntungan 2.000 dari beras menjadi tepung beras. Nah 2.000-nya ini harus ditetapkan dari margin harus ditetapkan dari buruh dan juga margin keuntungan yang pengen didapat. Artinya apa? Artinya seorang yang memproduksi tepung beras
Dia tidak boleh menjual tepung berasnya melebihi harga yang ditentukan, misalnya melebihi sehingga marginnya terlalu tinggi, dia menjual 17.000. Dia yakin akan laku karena yang menjual tepung beras hanya dirinya, itu namanya monopoli pasar. Artinya dia memanfaatkan kondisi di mana yang bisa memproduksi tepung beras itu hanya dirinya, sehingga dia meninggikan harganya. Itu tidak diperboleh atau tidak dibenarkan oleh para pemikir cendekia Muslim. Mudahnya ya tadi ya, harga pokok produksi itu disesuaikan dengan upah buruh dan juga margin yang sewajarnya, ya, yang sewajarnya. Kalau menurut Al-Ghazali, margin yang bisa ditentukan oleh seorang yang yang menjual barang itu di angka 5-10%, tidak lebih dari itu. Yang selanjutnya tentang teori pasar ya, tentang harga dan pasar. Dalam teori harga dan pasar itu ada 2 subbab. Yang pertama tentang teori permintaan, pasokan dan harga, lalu ada pasar tidak sempurna dan kontrol harga. Yang pertama tentang teori permintaan, pasokan dan harga. Kita tahu bahwasannya permintaan, supply atau pasokan itu nanti akan mempengaruhi harga. Dalam matematika ekonomi kita juga dulu tahu ya, teori permintaan itu disimbolkan dengan QD, lalu pasokan itu QS, lalu harga itu P kan gitu. 3 hal ini dia akan membuat pasar, membuat harga di dalam pasar. Nah ini ternyata juga pernah disampaikan secara eksplisit bahkan oleh Rasulullah saat dimintai dalam sebuah kondisi krisis, diminta Rasulullah untuk memberikan kebijakan harga. Lalu Rasulullah justru malah berkata, saya tidak akan menentukan harga. Jadi saat itu karena kondisi krisis ada rakyat yang mengeluh, ya Rasulullah kok harga-harga kayak gini kok di pasar kok harganya mahal-mahal sekali. Mbok tolong Anda bersudi untuk menentukan harga sehingga nanti kita enteng di dalam membeli barang-barang pokok kita gitu. Mudahnya seperti itu. Tapi jawaban Rasulullah, saya tidak akan menentukan harga di pasar karena saya tidak akan menjadi seorang yang zalim. Jawaban Rasulullah secara intinya seperti itu. Artinya apa? Di dalam teori ekonomi pemikirannya Rasul, artinya pemikiran di dalam konteks tersebut, itu kita bisa katakan ternyata Rasulullah juga menyerahkan pada mekanisme pasar, menyerahkan pada permintaan, pasokan dan harga, menyerahkan pada banyaknya supply dan banyaknya permintaan, sehingga nanti harga akan terbentuk, bukan memonopoli atau menentukan harga. Mudahnya gini, kalau misalnya kondisi ekonomi krisis, beras langka, otomatis kalau beras langka harga pasti naik. Harga pasti naik. Kalau seandainya pemerintah kok menentukan harga harus diturunkan, apa yang akan terjadi? Beras akan dibeli dengan harga yang murah sehingga akan cepat habis dan tidak akan merata. Sehingga mudahnya gini, kalau memang kondisinya itu krisis seperti itu, ada baiknya ketika memang harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu apa? Banyaknya permintaan dan juga banyaknya pasokan. Itulah yang akan membuat teori harga. Jadi di dalam Islam pun ternyata dia menyerahkan pada mekanisme pasar. Mudahnya seperti itu. Tetapi kalau kita bandingkan dengan teori sosialis, teori kapitalis, nanti tentu saja akan terdapat perbedaan. Teori Adam Smith, teori oleh Ricardian, dan juga teori-teori oleh yang lainnya, oleh pemikir ekonomi kontemporer yang lain tentu akan berbeda. Tapi setidaknya kita tahu ternyata Islam pun dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh yang disampaikan tadi, ternyata Islam juga menyerahkan harga pada mekanisme pasar, pada banyaknya pasokan dan juga banyaknya permintaan. Lalu yang kedua tentang pasar tidak sempurna dan juga kontrol harga. Jadi di dalam pemikiran Islam juga ada, jadi dibolehkan saja kontrol harga. Jadi ini agak berbeda dengan yang nomor 1 ya. Kalau nomor 1 ini tentang teori mekanisme pasar, harga diserahkan sepenuhnya dalam pasar yang sempurna sehingga harga akan terbentuk. Tapi kalau yang kedua ini nanti membahas tentang pasar tidak sempurna. Ada di bab 3 ya, silahkan Anda cek sendiri. Pasar tidak sempurna adalah pasar di mana harga itu dikontrol oleh pemerintah, oleh atasan, oleh yang berwenang. Itu yang namanya pasar tidak sempurna. Kenapa dikatakan pasar tidak sempurna? Karena harga permintaan dan pasokan itu tidak mutlak menentukan harga. Dan ini tidak bisa tidak bisa dilukis dengan matematis ya, karena nanti akan ada kebijakan wewenang pemerintah untuk menentukan harganya ini sekian, harganya ini sekian.
ada intervensi dari pemerintah untuk menentukan harga, dan itu juga masuk dalam pemikiran Islam. Kalau saya boleh tarik garis lurus, Islam juga membuat sebuah pemikiran, ternyata pasar sempurna juga diperbolehkan, pasar tidak sempurna juga diperbolehkan. Ada semacam kayak mengambil jalan tengah antara pasar sempurna dan pasar tidak sempurna. Untuk selanjutnya silakan Anda buka bab 3 di bukunya, Anda baca lebih detail tentang materi-materi ini. Nanti tugasnya saya sampaikan di akhir di video yang terakhir ya. Nanti ada di video yang kelima insya Allah. Saya kira cukup sekian. Kita lanjut nanti akan saya lanjutkan ke video yang selanjutnya mengenai bab yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.